Saya ingin mendengarkan dari Pak Suprapto. Pak Suprapto, kalau dari sisi atau kacamata kriminolog, bagaimana Anda memotret kasus tewasnya Ananda Afif, remaja 13 tahun yang diduga dianiaya oleh polisi? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bu Indira ya bahwa sebelum dicari ataupun didapatkan Afif ini sudah ada permintaan untuk menandatangani tidak menuntut atau untuk damai. Ini memang satu pertanyaan tersendiri gitu ya, mengapa itu harus harus dilakukan gitu, Mhm, karena kalau alasannya tidak punya SIM tentunya tidak bisa dikaitkan dengan kasus-kasus kriminal lainnya gitu. Itu mhm, yang pertama. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Mas Riki gitu bahwa tentang luka itu yang ada di sebelah kiri, di sekitar ketiak, kemudian ada di punggung, dan tadi yang menarik ada tanda-tanda sepatu. Jadi kalau kami dari segi kriminalitas gitu ya, berharap gitu paling tidak hasil dari otopsi ataupun visum dari dokter forensik itu bisa membedakan cederanya, itu bisa membedakan antara luka atau cedera karena jatuh mhm, gitu ya ke sungai dengan luka yang karena penganiayaan. mhm, mhm. Mengapa demikian? Karena kalau jatuh dengan jarak sekian, ketinggian sekian, tentunya kerusakannya akan lebih berat Mhm, dibandingkan dengan kalau tadi disebutkan ada sekedar sobek gitu ya, ya mhm, memang sobek bisa tergesekan dengan batu atau apa, tetapi kalau misalnya lukanya itu tidak parah, itu memang masih patut dipertanyakan apakah karena jatuh. Jadi mhm, itu mhm. satu. Jadi harapan kami Oke, memang Pak eee, Suprapto, sebelum ada lanjut saya ingin mengkonfirmasi ini kalau berdasarkan informasinya jarak antara jembatan dengan posisi Ananda Afif saat ditemukan itu kalau kita lihat ketinggiannya kurang lebih sekitar 14 meter. Kalau melihat luka-luka lebam yang disebutkan oleh keluarga tadi, kemudian juga ada yang ada tulang yang kemudian patah tulang rusuk atau mungkin ada beberapa temuan begitu dari keluarga maupun juga dari pihak LBH Padang. Apakah mungkin dengan ketinggian 14 meter itu bisa mengakibatkan luka-luka seperti ini? iya, jadi kalau kita dengar 14 meter ya, itu sudah barang tentu katakanlah cederanya itu akan sangat parah. Jadi kalau misalnya lukanya itu tidak parah, sangat mungkin misalnya itu tulang rusuk dari sendi-sendinya itu terlepas gitu ya, atau Mhm, tulang rusuknya ya hanya sekedar misalnya retak atau agak peok sedikit, mhm, sehingga itu perlu dipertanyakan gitu, apakah karena memang dia penyebabnya adalah karena jatuh atau karena penganiayaan ya, karena mhm, kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riki maupun juga oleh Bu Indira, itu kami merasa bahwa itu bukan karena jatuh, karena kalau karena jatuh itu akan lebih parah. Jadi mhm, harapan mhm, kami mudah-mudahan hasil otopsi itu ataupun visum ini objektif dan bisa membedakan mana cedera yang karena jatuh dan mana cedera yang karena penganiayaan, mhm, apakah itu tendang, pukul, cambuk dengan tadi rotan misalnya, itu akan bisa mhm, dideteksi mhm, sebetulnya. mhm. Oke, berarti dari kacamata kriminolog bahwa kalau ketinggiannya 14 meter itu seharusnya efeknya akan lebih lebih rusak begitu ya, dari sisi mungkin kejadiannya atau mungkin akibatnya begitu. Artinya kalau memang melihat mmm, tadi luka-luka lebam, kemudian juga ada beberapa bagian yang disebutkan ada tanda-tanda sepatu, itu kemungkinan besar itu bukan diakibatkan oleh seseorang yang jatuh dari jembatan, 14 meter, demikian ya, Pak, ya? Iya iya, Mhm, betul. mhm, oke.